Selamat sore, perkenalkan nama saya Triwayuni dengan NIM 8777295571. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan proses lahirnya Pancasila dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai janji kemerdekaan. Adapun tugas utama ialah menyelidiki, mempelajari, dan merumuskan dasar negara serta sistem pemerintahan untuk Indonesia merdeka. BPUPKI berstruktur kepemimpinan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang terdapat 67 anggota termasuk tokoh-tokoh penting bangsa. Sidang pertama BPUPKI, pencarian jati diri bangsa. Sidang ini berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh dalam perumusan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Sukomo, yang ketiga Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 asas dasar secara lisan dan tertulis, termasuk peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, tanggal 37 Mei 1945, Profesor Sukomo menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan dan kekeluargaan antara rakyat dan negara, menolak individualisme dan kolektivisme. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 prinsip filosofis yang diberi nama Pancasila menjadi titik balik perumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang dipidatois oleh Soekarno. Ada 5 gagasan sila Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ada panitia 9 dan Piagam Jakarta. Untuk menjembatani perbedaan pandangan, dibentuklah panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang bertugas menyusun naskah pembukaan undang-undang. Yang beranggota utama ialah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Subarjo, Wasid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno, Jokro Sujoso, dan Bahar Muzaffar. Komposisi mencerminkan kelompok nasionalis dan Islamis. Hasil dari kesepakatan tersebut ialah Piagam Jakarta. Implikasi klausul 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, tuntutan keadilan. Klausul 7 kata tersebut merupakan kompromi antara golongan nasionalis dan Islamis, namun menimbulkan keberatan dan perwakilan Indonesia sebagai Timur yang mayoritas non-Muslim. Yang kedua, ancaman disintegrasi. Kekhawatiran munculnya perpecahan pasca proklamasi kemerdekaan jika klausul tersebut dipertahankan. Sidang PPKI dan pengesahan fundamental. Setelah proklamasi kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian pentingnya perubahan sehari setelah proklamasi didesak oleh perwakilan Timur. Muhammad Hatta memimpin diskusi penting untuk mengubah sila pertama. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Piagam Jakarta dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. 7 kata dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Semangat toleransi. Perubahan ini merupakan semangat inklusif, toleransi, dan mendahulukan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Makna dan fungsi Pancasila bagi Indonesia. Yang pertama, ideologi negara. Pancasila menjadi landasan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Yang kedua, pengembangan pendidikan. Pancasila menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum dan karakter di institusi pendidikan. Yang ketiga, pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, pemersatu bangsa. Pancasila menjaga keharmonisan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Untuk refleksi diri, sebagai calon pendidik, kita memiliki peran kunci dalam mewariskan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menjadi teladan dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam materi dan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, membangun karakter peserta didik yang Pancasilais, demokratis, dan berbudaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.